Pak Dirut Main ID dan jajaran dan seluruh Dirut BUMN ataupun anak perusahaan dari Main ID dan seluruh stakeholder. Baik, saya hanya ingin mempertegas saja Pak Dirut Main ID. Pertama, dengan adanya Danantara, ya, tentu ini sebenarnya suatu energi dan semangat baru yang harus betul-betul sinerginya dengan Main ID dan seluruh BUMN yang berada di dalam lingkup Main ID, koordinasinya mesti harus jelas, cepat, dan transparan. Itu yang pertama, Pak. Karena saya tengok di baju Bapak-Bapak sudah ada tulisan Danantara semua. Yang kedua, terkait dengan roadmap atau peta jalan dan juga tata kerja, visi dan misi dari para dirut yang sudah dijelaskan kepada kami di Komisi 12. Menurut saya ketika saya di Komisi 6 dengan dirut yang lama itu juga kemarin Pak yang disampaikan. Nah di sini saya hanya lihat yang lama hanya Pak Bukit Asam dan dengan Pak Tony Wenas. Yang lain saya lihat baru atau ada yang naik pangkat. Tapi saya lihat sama saja Pak yang disampaikan. Saya tidak tahu portofolio yang Bapak-bapak sampaikan dan tanda tangani ya di hadapan para stakeholder yang memberikan mandat kepada Bapak ya. Apakah itu ada fit on paper yang betul-betul akuntabel ya. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, karena saya akan bertanya nanti soal efisiensi di dalam pelaksanaan hilirisasi. Karena semangat daripada hilirisasi itu adalah diversifikasi daripada produk yang intinya untuk meningkatkan nilai ekonomis. Itu Pak yang saya pertegas. Jadi mudah-mudahan dirut-dirut baru tidak hanya melanjutkan portofolio dari teman-teman terdahulu, tapi juga ada inovasi ya yang betul-betul mampu untuk membawa BUMN ini menjadi sebuah lembaga bisnis yang betul-betul memberikan profitable, yang bisa memberikan income ya bagi negara dan bangsa. Itu Pak yang perlu saya ingin sampaikan yang kedua. Nah yang ketiga, dari pola hulu atau eksplorasi ya. Tadi saya hanya melihat Pak, ini secara umum Pak Maruf ya. Bukit Asam menurut saya ada inovasi yaitu electric vehicle yang ingin menggunakan tenaga listrik ya. Saya lihat yang lain masih konvensional. Barangkali ini perlu dicontoh Bapak Ibu sehingga kos eksplorasi industri hulu Bapak justru dimulai dari hulu untuk efisiensi. Nah itu saya dukung lah yang dilaksanakan oleh Bukit Asam. Nah selanjutnya Bapak Ibu, cerita soal hilirisasi saya lihat ini cerita yang dari Bapak paparkan itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Menurut saya tidak ada manuver. Ya. Sementara semangat hilirisasi yang ditekankan oleh Bapak Presiden, ya, yang dikomandani oleh Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil, saya rasa ini harus diseriusi betul-betul Bapak. Jangan hanya untuk kalau kata kami orang Melayu di Riau itu lepas tanya Pak. Ada hilirisasi? Ada. Apa itu hilirisasinya? Hanya barang-barang dan produk-produk lama. Karena Bapak hati-hati, karena industri Bapak ini juga tidak mudah untuk dilaksanakan hilirisasi. Contoh, batu bara misalnya. Tadi saya lihat ada asam lumat, ya, dan juga ada sintesis gas. Nah, saya rasa itu bagus. Tapi kalau misalnya emas, Pak, hilirisasi yang akan Bapak buat kira-kira apa? Ya, atau mungkin kalau nikel tadi saya lihat sudah ada beberapa hilirisasinya atau diversifikasinya. Jangan kita hanya terjebak dengan tagline hilirisasi, tetapi kita terjebak dengan produk yang tidak marketable. Sehingga nilai tambah yang diharapkan justru tidak upgrade, tapi downgrade dari produk asli yang sebenarnya Bapak-Bapak andalkan. Nah ini yang menurut saya perlu hati-hati. Saya ingin tanya kepada Main Edi seberapa jauh ya
pengawasan yang dilakukan oleh MNED kepada seluruh anak perusahaan dalam melaksanakan diversifikasi untuk mencapai yang disebut dengan hilirisasi, Pak Ma'ruf. Saya pengen ini betul-betul ada uh, research and development-nya, R&D-nya yang betul-betul pas dan tepat sasaran. Jangan hanya try and error, Pak. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya, ya. Karena tidak mencapai apa yang diinginkan cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu kemandirian energi dan lain sebagainya. Ini berbahaya, Pak. Jangan ada proyek baru, ada cost baru, ada mainan baru, justru tidak efisien. Ini saya tekankan, Pak. Ya. Nah, yang terakhir yang ingin kami tanyakan kepada Bapak-Bapak MNED maupun teman-teman direksi, yaitu terhadap recovery lingkungan. Saya ingin tahu berapa persen cost recovery lingkungan yang Bapak siapkan dan cadangkan, ya, sehingga betul-betul cost recovery itu efisien dan lingkungan kembali ramah terhadap lingkungan atau masyarakat itu sendiri. Kalau CSR mungkin sudah ada angkanya, Pak, ya. Tapi cost recovery ini, lingkungan ini betul-betul saya pengen angka yang pasti dari setiap perusahaan Bapak. Saya tidak mau hanya, oh ini sudah dibangun, sudah ditanam, ya. Terus ternyata cost-nya sangat tinggi. Nah, jadi menurut saya ini juga perlu hati-hati terhadap cost recovery lingkungan, ya. Karena tentu yang saya katakan tadi, tujuan daripada Bapak Ibu ditunjuk menjadi komandan di masing-masing BUMN itu tentu harus ada pencerahan dan ada suasana baru yang memberikan kebanggaan buat bangsa dan negara. Mungkin itu saja pimpinan yang beberapa hal ya yang perlu kami sampaikan. Untuk teknis mungkin di pertemuan berikutnya kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu ataupun nanti kalau ada kunjungan lapangan. Karena kami ingin lihat dari hulu sampai hilir recovery benar nggak yang disampaikan dalam ruangan ini, ada fakta tidak di lapangan atau hanya kertas kerja ya atau hanya omon-omon dan lain sebagainya. Terima kasih. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.